What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to another video from Adimology. Di video kali ini gua mau unboxing keyboard Mecha Warrior X RGB Ice. Dan ini adalah salah satu produknya Digital Alliance yang dikirimin ke gua bukan oleh Digital Alliance tapi dari salah satu teman gua, YouTuber juga. Nanti linknya bisa kalian lihat di atas, di subscribe. Dia adalah streamer Valorant, Mas Gibran namanya, dan karena dia lagi pulang ke rumah jadi katanya dia beli, "Bang, di review dulu aja." Oke, jadi gua terima, gua review dan gua unboxing. So, ini harganya sekitar 400-an, nanti linknya akan disertakan. Dan warnanya ini putih. Gua jadi tertarik gitu, kayak gua keracunan sendiri nih kayaknya nih. Dikirimin oleh Digital Alliance, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta. Kalian lihat di sini. Jadi langsung dikirimin oleh Digital Alliance-nya. Dan deskripsinya adalah Digital Alliance Gaming Keyboard Mecha Warrior X RGB Ice Switch biru. Wah, dia pakai switch blue ya. OETMU switch blue. Jadi pasti berisik. Nanti kita akan compare sama si G Pro, suaranya seperti apa. So, tanpa berlama-lama kita langsung unboxing aja. Yap, ini dia dusnya. Di sini ada keterangannya kalau dia pakai blue switch. Terus packagingnya juga bagus sih, maksud gua kayak cuman putih abu-abu gitu, simple. Ada tulisannya di sini DA Gaming Mecha Warrior X RGB Ice, OETMU switch, top cover, macro and software, berarti bisa di macro ya. Backlight effect light with 20 mode. Kemudian removable switch, nanti kita lihat seperti apa, dan splash proof. Enjoy being a pro. Wih, oke ya. Terus di bagian belakangnya ada tulisan arrow function change pakai FN, kemudian standar backlight modes pakai FN plus insert. Terus game backlight mode bla 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 bla, nanti bisa dibaca sendiri. Pause aja kalau mau dibaca, gue juga belum tahu. Dan ini kompatibel sama macOS, Windows, dan gak bisa buat Android sama iOS ya berarti ya, karena gak ada Bluetoothnya. Top covernya ABS plus metal, bottom covernya ABS berarti plastik. Beratnya 1 kilo 7 gram, nanti kita coba pakai timbangan. Ini dimensinya 35 cm x 13 cm, tebalnya 3,6 cm. Interface-nya USB gold plated, double injection, keycaps-nya kabel lengthnya 1,8 meter, lumayan panjang, standar sih ya 1,8. Backlight-nya RGB. Oke, kita buka ya. Izin Mas Gibran untuk dibuka ya. Kita buka dulu. Oke. Pertama di sini ada kabel. Oh, kabelnya nyambung ya, nggak bisa dicopot kayak. Berarti kita lihat ini dulu. Di sini ada keycap spooler, ada switchnya OETMU blue. Keycap spoolernya ada yang plastik, ada yang stainless. Ini yang plastik, ini yang stainless. Terus ini switch cadangannya dikasih satu, tapi ini melengkung. Emang kayak gitu ya? Gue dapet ini posisinya udah melengkung ya. Tuh, masa udah bengkok gitu. Oke, ini kita singkirin dulu. Terus kita buka boxnya. Oh, tadi dulu, ini ada manual booknya. Buku manual garansi. Ada garansinya dari DA-nya. Gue sebenarnya bingung ya, ini kan dari DA-nya ya, mestinya DA tuh udah langsung nulis ya semua tanggal pembelian, terus nama pemiliknya. Jadi kalau suatu hari ada masalah atau apa, lebih gampang. Ini dari DA-nya, mestinya DA udah nulis ya. Rata-rata setiap gue beli produk kenapa ya nggak diisiin gitu, walaupun beli dari official store-nya gitu. Ini kita buka dulu, kemudian dusnya kita singkirin dulu. Yap. Pertama ini kabel USB-nya. Ini kabel USB-nya nyambung.
Jadi nggak bisa dicopot. Kalau punyanya G Pro bisa dicopot. Seperti itu. Kemudian bagian belakangnya DA Gaming Warrior X RGB Ice. Terus punya, ini berisik banget ya. Punya satu step doang ya. Jadi cuman bisa tingginya cuman punya satu setelan. Bahannya karet. Ini warna putih jadi pasti kotor. Ini cenderung kotor ya, karet buat tatakan pasti kotor. Mestinya pakai hitam sih, cuman ya mungkin buat warnanya biar sama. Kemudian ujung plate-nya kayak gini, gold plated standar ya. Untuk kabelnya sendiri lumayan lembek kalau kata gua. Tuh ya, kabelnya nggak terlalu tebal. Maksudnya nggak terlalu kuat, walaupun tebal. Jadi kayak kabelnya mestinya bisa lebih bagus lagi. Dan ini dia. Bentar ya. Ini bahannya plastik ABS. Rata-rata plastik ya. Bagian mana yang metal ya? Ini plastik kok. Untuk feel-nya oke. Lumayan. Untuk feel-nya lumayan. Materialnya nggak terlalu bagus karena memang ini kan untuk low end ya, tapi so far oke sih kalau kita bandingin sama dia nih. Ini mesti gue cabut dulu tadi, jadi keputus. Untuk suara jauh lebih berisik dari yang video yang kemarin gue bilang. Kayaknya memang si Romer G ini lebih ke brown switch ya. Ini kan blue switch nih. Bisa bayangin ya bunyinya kalau lagi live. Seperti itu. Terus untuk size-nya persis sama G Pro. Untuk lebarnya, profilnya lebih tipis. Di sini selisihnya 1,5 cm. Jadi dia lebih pendek 1,5 cm. Kemudian untuk tebelnya lebih tebal DA ya. Jadi kayaknya kalau gue lihat sih bagian tebalnya ini mirip sama punya Keychron, tapi bagian depannya dia lebih tipis dibandingin Keychron. Jadi depannya megang G Pro, belakangnya megang Keychron. Kayak gitulah ya. Jadi kayaknya sih kalau modenya udah diagonal kayak gini, nggak perlu pakai bawahnya itu. Ya, dan G Pro gue lagi-lagi copot nomor 9 nya. Ini masih dilem kayak ini. Seperti itu. Kemudian kita tes buat RGB ya. Kita tes buat RGB. Nah, jadi udah nyala. RGB-nya kayak gini. Udah dicolokin ke USB. Terus kita mau coba jenis-jenis RGB-nya. Di sini tadi udah gua baca di belakang boxnya ada FN +1. Ini untuk FPS mode. Jadi ini berarti cuma WASD ya, cuma WASD, escape, tombol arrow. Terus bisa diganti nggak nih warnanya? FN Del. Oh nggak bisa ya. FN1, terus FN2 untuk CF apa ya? Kemudian FN3 untuk COD, FN4 untuk LOL, FN5 untuk race. Agak aneh sih. Kayak cuman gitu doang ya. Jadi ini ada 5 mode dasar, FN1, 2, 3, 4, 5, cuman kayak gitu. Kemudian untuk intinya ada di FN insert. Nah, di sini tadi disebutkan ada 20 mode, kita akan coba satu persatu. Ini mode RGB yang jalan dari kiri ke kanan ya. Tapi kalau kita pencet FN Del, warnanya nggak berubah. Berarti ini satu mode. Kemudian FN insert lagi. Ini breathing, jadi dia bernafas ceritanya. FN Del,
Ya, bisa ganti warna. Dan ini ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ya. Bisa ganti-ganti warna pakai FNDL. Kemudian insert lagi. Ini jalan running LED kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kalau FNDL bisa ganti warna. Oh, ini ada RGB-nya. Coba kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7. Balik lagi 7 mode ya. Jadi dia total LED-nya ada 7 warna. Kemudian FN insert lagi. Ini ripple dari tengah nyebar ke samping. Kalau kita FNDL nggak ngaruh karena dia basicnya RGB. Kemudian ganti lagi. Ini RGB dari atas ke bawah, runningnya beda arah aja. FNDL juga nggak ngaruh. Kemudian ini RGB running kiri ke kanan. FNDL juga nggak ngaruh. Kemudian ini RGB fan. Jadi dia muter ya. FNDL nggak ngaruh. Kemudian ada lagi running kiri kanan tadi udah ya. Terus ini yang kalau dipencet keluar warna. FNDL nggak ngaruh. Kemudian RGB fan juga arah balik tapi ke kiri. FNDL nggak ngaruh. Ini kayak loading screen. FNDL ganti warna. Berarti ini ada 7 warna, bisa diganti-ganti. Kemudian ada arrow bawah ke atas. Ini bisa diganti warna. Pokoknya kalau basicnya bukan RGB berarti bisa diganti 7 warna ya gitu ya. Kemudian ada ini kayak casting spell gitu loh. Kayak casting spell terus ada di tengah. Ngumpul. Kayak auranya tuh ada di tengah gitu. Terus keluar dar gitu ceritanya. Ada aja nih. Sama 7 warna. Terus ada running 2 arah. Cross namanya, cross run. Ini warnanya ganti sendiri. Kemudian ada random RGB. Ini pure random. Oke. Terus ini apa nih namanya? Jadi kalau kita pencet tinggalin warna terus nanti hilang. Oke. Dan kembali ke warna dasar. Bisa pilih 7 warna. Terus ada raindrop. Bisa ganti warna juga pasti. Ya benar. Terus udah nih RGB kiri ke kanan. Udah ya, jadi itu doang ya. Terus untuk tingkat keterangannya mati, redup, terangan dikit, terangan lagi, paling terang. Jadi ada 4 mode ya. Kayak gitu guys ceritanya. Oke ya, kita nyalain lagi lampunya. Oh ya bentar. Untuk perbandingan sama punya si Logitech cuman ini bisa disetting sih kayaknya, cuman gue lupa. Ini bisa disetting untuk bandingin warnanya aja. Kayak gini. Karena ini warnanya hitam jadi nggak ada iluminasi kayak gini ya. Warnanya tuh kalau si Romergy itu nih yang bisa dicopot nih. Dia cuman satu LED madepnya ke atas kan, Jadi dia tuh cuman ke tengah-tengahnya sini. Jadi otomatis terangnya cuman di atas, nggak ke samping-samping kayak gini. Kayak gitu. Oke, gue nyalain lagi lampunya. Jadi sekian aja unboxing dan reviewnya. Buat gue sih kalau misalnya bisa gue kasih skor mungkin 7,5 sampai 8. Karena mengingat satu harganya murah di bawah 500, kemudian desainnya minimalis, bagus lah warnanya putih seperti ini. RGB-nya juga oke, ada 20 mode dan 5 mode yang nggak jelas menurut gue.
terus ada 7 warna LED. Walaupun punya kekurangan seperti kabel, terus kayak fisiknya, kemudian kisinya agak kurang sedikit. Tapi menurut gue untuk harga di bawah 500 oke gitu. Dibandingin sama yang sejutaan atau 2 jutaan, ya tentunya feel-nya bakal lebih beda. Entah dari feel, entah dari keawetan, entah dari build quality, entah dari program misalnya makro dan lain-lain. Tapi sih bukan berarti kalau misalnya kalian punya keyboard dengan harga 500 ke bawah dibandingin dengan 2 jutaan, skill untuk main game kalian bakalan beda gitu atau ngetiknya bakalan jauh lebih cepat pakai yang ini, ya enggak juga. Ini balik ke feel, desain, dan keperluannya seperti apa, dan budgetnya juga gimana. Jadi gue nggak bisa rekomendin beli yang ini itu. Ini cuma sekedar impresi dari gue aja seperti apa, supaya kalian bisa mikir dulu sebelum beli kira-kira cocok atau enggak gitu. Oke, sampai ketemu di video unboxing dan review selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.